Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Putri Widyaningrum, NIM 2119181. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian isai. Isai adalah tulisan yang terdiri dari beberapa paragraf yang membahas tentang suatu topik. Kata isai berasal dari bahasa Prancis, yaitu isai yang berarti mencoba atau berusaha. Isai adalah suatu upaya mengomunikasikan informasi, opini, atau perasaan, dan biasanya menyajikan argumen tentang suatu topik. Dalam hal ini, isai adalah tulisan pendek yang biasanya berisi penilaian atau opini penulis tentang subjek tertentu. Isai adalah suatu komposisi prosa singkat yang mengekspresikan opini penulis tentang subjek tertentu. Isi isai biasanya berupa analisis, penafsiran, dan uraian. Sedangkan mengenai gaya dan metode isai, ada yang menyatakan bebas dan ada yang menyatakan teratur. Mengenai penalaran isai dapat dibagi menjadi dua model. Pertama, model penalaran vertikal, yaitu pemusatan perhatian dan mengesampingkan sesuatu yang tidak relevan. Dan yang kedua adalah model penafsiran lateral, yaitu membukakan perhatian dan menerima semua kemungkinan dan pengaruh. Hasanuddin W.S. mengemukakan dua jenis isai. 1. Isai formal dan 2. Isai non-formal. Isai formal merupakan karangan yang membahas suatu tema dan topik secara panjang lebar dan mendalam dengan tujuan yang cukup objektif. Isai non-formal merupakan isai yang membahas karangan orang lain secara sepintas, lalu sehingga tidak bersifat subjektif. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa isai merupakan karya tulis yang ditulis berdasarkan pandangan penulis terhadap suatu masalah, objek atau peristiwa yang akan ditulisnya. Isai bersifat pribadi karena penulisan isai disesuaikan dengan gaya penulisan penulisnya. Struktur isai terdiri dari 3. 1. Pendahuluan, 2. Pembahasan, dan 3. Kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Hanifa dengan NIM 2119202. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab yang berikutnya, yaitu tentang langkah-langkah menulis isai. Nah, adapun langkah-langkah menulis isai itu ada banyak sekali, di antaranya yang pertama itu memilih sebuah topik. Yang kedua, mencari sumber yang dipercaya. Yang ketiga, membatasi pokok yang akan dibicarakan. Yang keempat, menentukan garis besar acuan sementara yang menjadi arah umum dan tujuan yang hendak dicapai. Yang kelima, mencari judul-judul buku dan artikel yang membicarakan topik yang telah dipilih dan dibatasi. Yang keenam, mengumpulkan sumber-sumber bacaan yang mendukung topik yang ingin ditulis dan membaca gagasan-gagasan yang mendukung topik dalam sumber yang ada. Yang ketujuh, membaca buku-buku atau bacaan-bacaan sumber dengan membuat catatan-catatan kecil. Yang kedelapan, mencatat setiap sumber bacaan. Yang kesembilan, menata bahan-bahan yang terkumpul menjadi suatu garis besar atau kerangka atau outline. Yang kesepuluh atau yang terakhir nih ya, menyusun kerangka karangan yang final dan menulis draft pertama karangan. Nah, setelah kita mengetahui tentang hal-hal umum menulis isai, selanjutnya kita harus mengetahui tentang langkah-langkah membuat isinya itu sendiri. Ada langkah-langkah membuat isinya itu sendiri, yaitu yang pertama yang harus kita perhatikan adalah mengetahui apa yang harus dilakukan. Hal pertama yang Anda harus lakukan adalah mengetahui dan memahami tugas isai yang diminta oleh dosen Anda. Tak heran bila memahami pertanyaan adalah salah satu hal yang terpenting dalam mengerjakan tugas isai. Untuk itu, pahami bagaimana Anda diminta untuk menjawab soal isai yang diberikan oleh dosen. Sebagai contoh, apakah dosen meminta Anda untuk menulis isai yang mencoba menjelaskan, mendiskusikan, atau mengevaluasi pertanyaan topik yang diberikan. Instruksi yang diberikan oleh dosen
akan memberikan implikasi yang berbeda untuk masing-masing esai yang akan Anda tulis. Nah, adapun langkah selanjutnya yaitu ada mencari argumen utama. Setelah Anda mengetahui apa yang diminta oleh dosen untuk tugas esai Anda, yang harus Anda lakukan selanjutnya yaitu melakukan planning untuk menulis esai Anda. Adapun planning pertama yang Anda harus lakukan adalah memikirkan dan mengembangkan tesis statement yang akan menjadi jawaban Anda terhadap pertanyaan yang diajukan oleh dosen. Langkah yang ketiga yaitu ada menyusun pendahuluan. Setelah Anda mendapatkan pertanyaan tesis Anda, maka esai Anda hanyalah sebuah upaya untuk membuktikan bahwa tesis Anda benar dengan berbagai bukti-bukti dan fakta-fakta yang mendukung argumen Anda. Adapun langkah selanjutnya atau langkah yang keempat itu ada tulis bagian dan kesimpulan. Setelah Anda menulis pendahuluan atau 10% lah ya dari esai Anda, sebenarnya Anda telah menyelesaikan 90% dari esai Anda. Bagian ini yang membutuhkan 80% dari total kata word count yang diminta dapat Anda selesaikan dengan cepat bila Anda sudah tahu apa yang akan Anda tulis dengan panduan dari bagian pendahuluan. Harus diingat, dalam menulis bagian ini, setiap paragraf harus memiliki struktur yang bagus. Adapun struktur paragraf itu haruslah memiliki 3 poin penting, yaitu memiliki topik poin atau poin utama, yang kedua bukti yang mendukung poin utama dalam kalimat topik Anda atau biasanya berasal dari kutipan data atau tulisan orang lain. Yang ketiga, analisis Anda mengapa poin tersebut penting dan bagaimana poin tersebut membantu Anda menjawab pertanyaan. Nah, adapun langkah yang terakhir yaitu lakukan checklist. Setelah menulis bagian kesimpulan, hal yang perlu Anda lakukan adalah melakukan pengecekan. Pengecekan ini berguna untuk mengecek atau memeriksa apakah esai Anda itu sudah memenuhi semua persyaratan esai yang bagus. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk poin yang terakhir atau poin C, kita akan membahas mengenai struktur esai. Dalam dunia jurnalistik, struktur itu berarti kerangka atau bagian-bagian. Nah, sedangkan struktur esai sendiri itu ada 3 bagian. Nah, kita akan memperjelas bagian-bagian tersebut. Nah, sebelum kita membahas mengenai struktur esai, perlu diketahui bahwa esai itu dikelompokkan menjadi 2 jenis. Ada esai yang pendek, ada juga esai yang panjang. Nah, esai yang pendek biasanya terdiri dari 300 sampai 600 kata. Sedangkan esai yang panjang berisi kurang lebih 600 kata, bahkan bisa lebih. Nah, itu esai yang panjang. Kemudian kita masuk ke struktur esai. Tadi ya, struktur adalah bagian atau kerangka dari penulisan karya tulis esai. Yang pertama atau bagian yang pertama adalah pendahuluan, teman-teman. Jadi dalam esai, paragraf pertama berisi pendahuluan, yaitu berisi tentang topik yang ingin dibahas, kemudian gambaran umum tentang topik tersebut. Dalam pendahuluan, diusahakan penulis menggunakan kata-kata yang menarik dan singkat, sehingga pembaca ingin terus membaca bagian-bagian selanjutnya. Nah, dalam paragraf pendahuluan biasanya tersusun dari 1 paragraf atau lebih, paling tidak 1 atau 2 paragraf. Itu bagian pendahuluan. Kemudian yang kedua, bagian inti. Bagian inti biasanya berisi tentang kajian yang ingin dibahas dan jawaban dari semua pertanyaan, entah apa, siapa, kapan, di mana, itu jawabannya ada di bagian inti. Bagian inti biasanya tersusun dari 3 paragraf atau lebih. Nah, itu bagian inti. Kemudian bagian terakhir adalah bagian penutup. Bagian penutup ini berisi tentang ringkasan, teman-teman. Jadi ringkasan dari bagian inti dan bagian pendahuluan. Tetapi dalam meringkas di penutup ini, penulis menggunakan bahasa sendiri atau memparafrase kembali dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Kemudian di bagian penutup ini juga berisi tentang komentar atau argumen-argumen dari penulis. Dan biasanya dalam paragraf penutup itu tersusun dari 1 paragraf atau lebih, sama dengan pendahuluan, 1 atau 2 paragraf. Nah, itu teman-teman. Jadi dalam menulis esai kita perlu memperhatikan struktur esai yang ada 3 bagian. Bagian pendahuluan,
bagian inti dan bagian penutup.